Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang konsep dasar pembelajaran yang beranggotakan saya sendiri Nurulatul Husna, Sofiani, dan Wanda Tri Aulia Rahma. Slide yang pertama akan dijelaskan oleh Sofiani. Pada Sofiani, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu konsep dasar pembelajaran. Pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Pembelajaran adalah kegiatan yang berproses melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pembelajaran merupakan usaha yang dilakukan untuk memfasilitasi terjadinya proses belajar pada anak didik. Dalam memaknai konsep, maka berhubungan dengan teori, sedangkan teori akan berkaitan dengan sesuatu hal yang dipandang secara ilmiah. Jika teori berhubungan dengan konsep, maka dalam urusan tentang konsep, dasar pembelajaran akan tertuju pada landasan ilmiah pembelajaran. Baiklah, sekian penjelasan dari saya yang materi pertama. Kembali ke moderator. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang kedua, itu ada hakikat pembelajaran. Istilah pembelajaran merupakan perkembangan dari istilah pengajaran. Pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Pembelajaran dipandang secara nasional sebagai suatu proses interaksi yang melibatkan komponen-komponen utama, yaitu peserta didik, pendidik, dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Pembelajaran dibagi bagi tiga pengertian. Yang pertama adalah pembelajaran dalam pengertian kuantitatif, yang kedua pembelajaran dalam pengertian institusional, yang ketiga pembelajaran dalam pengertian kualitatif. Yang pertama, pembelajaran dalam pengertian kuantitatif adalah pembelajaran melakukan pengetahuan dari guru kepada murid, dan dalam hal ini guru dituntut untuk menguasai pengetahuan yang dimiliki sehingga menyampaikan kepada siswa dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, pembelajaran dalam pengertian institusional diartikan pembelajaran adalah penataan segala kemampuan mengajar sehingga dapat berjalan efisien. Dan dalam pengertian ini, guru dituntut untuk selalu siap mengadaptasikan berbagai teknik mengajar untuk macam-macam siswa yang memiliki berbagai perbedaan individual. Yang ketiga, pembelajaran dalam pengertian kualitatif. Pembelajaran dalam pengertian ini adalah upaya guru untuk memudahkan kegiatan belajar siswa. Dalam pengertian ini, peran guru dalam pembelajaran tidak sekedar menjejalkan pengetahuan kepada siswa, tetapi juga melibatkan siswa dalam aktivitas belajar yang efektif dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wanda. Yang ketiga yaitu landasan konsep pembelajaran, ada filsafat, psikologi, sosiologis, dan komunikasi. Landasan yang pertama yaitu filsafat. Dalam filosofis, belajar itu berarti itu mengingatkan kembali kepada manusia makna hidup yang dapat mereka lalui melalui proses meniru, memahami, mengamati, bahkan melakukan segala sesuatu dengan memberikan kemudahan dalam mencapai apa yang mereka cita-citakan. Belajar itu diperlukan oleh setiap individu manusia, akan tetapi belajar itu juga harus dipahami sebagai sesuatu kegiatan dalam mencari dan membuktikan kebenaran. Dalam filosofis, belajar itu diharapkan dalam kebenaran di alam semesta itu dapat dinikmati oleh manusia.
Dan akhirnya itu mereka menyadari bahwa semesta ini ada yang menciptakan. Dan yang kedua yaitu, atau yang B, psikologis. Perilaku manusia itu dapat berubah dikarenakan oleh belajar itu sendiri. Tetapi, apakah manusia itu dapat memahami perilakunya sendiri atau menyadari dia itu harus berperilaku seperti apa jika dihadapkan dalam situasi dan kondisi yang berbeda? Psikologi itu sebagai ilmu kejiwaan yang akhirnya itu akan mempelajari produk-produk dari kejiwaan ini dalam bentuk perilaku yang nampak dan sangat dibutuhkan dalam proses belajar. Yang C, sosiologis. Manusia itu adalah makhluk sosial, maka dengan melalui belajar, individu itu dapat mempelajari lawan bersosialisasi, teman hidup bersama, dan akhirnya dapat belajar, dan manusia itu dapat mampu membangun masyarakat sampai negara ataupun bangsa. Landasan ini itu sangat penting dalam mengiringi perkembangan inovasi pembelajaran yang berimbas pada perubahan zaman. Maka pemahaman belajar itu ditinjau dari aspek sosiologis, inilah yang sangat dibutuhkan pada saat ini. Dan yang terakhir yaitu komunikasi. Landasan ini itu banyak memberikan warna dalam bentuk pendekatan, model, metode, dan strategi pembelajaran, serta pola inovasi pembelajaran. Landasan komunikasi ini itu dapat mempengaruhi para peserta didik untuk mencapai keberhasilan dan memotivasi mereka dalam membaca pesan-pesan atau informasi pembelajaran. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofiani. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang proses pembelajaran. Proses pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, walaupun mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, guru mengajar supaya peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan aspek kognitif, juga dapat mempengaruhi perubahan sikap aspek afektif serta keterampilan atau disebut juga dengan aspek psikomotor seseorang peserta didik. Pembelajaran biasanya terjadi dalam situasi formal yang secara sengaja diprogramkan oleh guru dalam usahanya mentransformasikan ilmu kepada peserta didik berdasarkan kurikulum dan tujuan yang hendak dicapai. Melalui pembelajaran, peserta didik melakukan proses belajar sesuai dengan rencana pengajaran yang telah diprogramkan. Dengan demikian, unsur kesengajaan melalui perencanaan oleh pihak guru merupakan ciri utama pembelajaran. Upaya pembelajaran yang berakar pada pihak guru dilaksanakan secara sistematis, yaitu dilakukan dengan langkah-langkah teratur dan terarah secara sistematik, yaitu secara utuh dengan memperhatikan berbagai aspek. Maka konsep belajar dan pembelajaran merupakan dua kegiatan yang berproses dalam suatu sistem. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi pembelajaran secara umum adalah merangsang dan menyukseskan proses belajar dan untuk mencapai tujuan. Sedangkan fungsi belajar adalah dapat memanfaatkan semaksimal mungkin sumber belajar untuk mencapai tujuan belajar, yaitu terjadinya perubahan dalam diri peserta didik. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai konsep belajar dan mengajar pembelajaran. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kembali ke moderator.
Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.